الله وبركاته. الحمد لله القائل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله وما خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والتقوى. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الأخوة والمحبة. الحمد لله على هذه النعم وبهذه النعم تتم الصالحات. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وشفيعنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة وبعد. Syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah pada Rasul junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabatnya dan juga tabi'in-tabi'innya. Jamaah yang berkelah rahmati Allah, semoga majelis ini majelis yang diberkahi Allah, majlisul ilm, majlisul Quran wal hadis, majlisul zikr, dan majlis yang kita lakukan di hari-hari dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang sangat dianjurkan kita untuk meningkatkan aktivitas ubudiyah kita semuanya. Semoga Allah meridhoi kita. Jamaah rahmati Allah, melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin dari Imam Nawawi. Kita ambil keberkahan dari ilmu beliau, tawasul dengan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat bagi kita semuanya, sebagai awal bagi kita, khususnya kepada al-muallif Imam Nawawi. Ala dini wa kulliyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian yang berikutnya wasam'i wat ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, disuruh sama' dan taat, mendengar dan taat kepada waliul amr. Nah, ini nyambungnya kepada ayat Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Susunannya kita bisa urut tuh. Atiullah langsung. Atiur rasul, taat pada Allah, taat pada rasul. Gitu kan? Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Enggak pakai atiu, tapi wa. Kenapa? Karena taat yang ulil amri sangat tergantung dengan Allah dan Rasulnya. Karena diperintahkan ulil amri itu kondisinya 3. Yang pertama, yang diperintahkan itu memang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah yang diperintahkan itu bertentangan dengan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga, yang diperintahkan itu mubah sifatnya. Enggak ada secara khusus perintah Allah dan Rasulnya, ataupun dilarang juga kagak. Nah, untuk yang pertama, karena diperintahkan Allah dan Rasulnya, kemudian disuruh oleh ulil amri, pimpinan. Namanya ulil amri secara umum itu pimpinan negara, gitu ya, pemerintah. Atau kemudian kalau kita pimpinan di lingkungan dan seterusnya, gitu kan. Kalau itu adalah memang perintah Allah, wajib. Kalau itu maksiat pada Allah, nggak boleh, nggak usah taat. Tapi kalau itu terkait dengan umum, gitu kan, dan ternyata itu kemaslahatan, itu juga wajib taat, karena memang nggak dilarang. Namanya ulil amri itu bentuk sekarang ya bisa PP, bisa undang-undang, bisa perda, gitu kan, perbuk. Kalau itu menyalahi ya nggak boleh, gitu loh. Protes saja, gitu kan, melalui jalur yang benar, gitu kan. Apalagi dolim tuh, apalagi itu mau muncul, ya jangan sampai muncul kan, gitu.
Maksudnya adalah mau muncul peraturan yang kemudian peraturannya nggak benar, ya jangan sampai kan gitu, ditahan kan gitu. Yang bisa punya kemampuan untuk nahan itu gitu. Jangan sampai mendolimi kan gitu. Nah kalau sudah dan ternyata itu tidak bertentangan bahkan untuk jelas untuk kemaslahatan, apalagi kemaslahatan bareng-bareng hidup berbangsa bernegara, apalagi sesama kaum muslimin gitu ya. Ada undang-undang yang memang atau permen dari Depak yang memang itu kemudian untuk kemaslahatan, ya berarti kita taati, berpahala. Jadi ini jadi luas sekarang, luas gitu kan, bukan sekedar satu orang komando gitu ya, entah presiden saja, gubernur saja, enggak. Itu munculnya kan ada Perbup, ada Pergub, ada PP, ada permen, ada perda gitu ya, ada peraturan pemerintah, ada undang-undang dan seterusnya. Kalau itu semuanya kok tidak bertentangan dengan aturan syar'i kita, yuk mangga, selama itu jelas maslahat. Tapi kalau itu kemudian aturannya bertentangan dengan aturan Allah, bahkan mendolimi unsur akhaka zaliman aw madluma, kewajiban kita untuk kemudian yang punya tanggung jawab di pundaknya untuk mencegah itu. Jangan sampai kemudian terjadi pendoliman. Aturan ini ujung-ujungnya mendolimi atau melegalkan atau kemudian memfasilitasi kemungkaran, ya jangan. Ditahan sekuat kemampuan kita. Nah itu bagian dari ingkarul mungkar kan gitu. Karena sebutan sebagai pemerintah itu tidak lagi kemudian dipegang satu tingkat pusat, mungkin eksekutif atau pemerintah itu. Tapi begitu sampai ke daerah, legislatif dan eksekutif itu satu kesatuan aslinya. Nggak ada oposisi, meskipun kemudian ya dinamika politik itu selalu ada seperti itu. Jadi jamaah rahmati Allah, mulai dari sebelumnya ini kan mencegah. Kalau ini sudah ada aturannya, suruh naatin. Nah, sebelum itu kan ini berarti ada aturan yang kemudian bisa jadi nyuruh maksiat atau melegalkan maksiat atau memfasilitasi maksiat. Berarti kewajiban kita justru menghilangkan aturan itu atau mengganti atau mencegah jangan sampai muncul. Karena itu kalau sampai muncul akhirnya dipaksa untuk taat. Begitu terpaksa untuk taat, kalau nggak taat dihukum padahal itu taat pada sesuatu yang berarti itu kan mencegah perbuatan atau mencegah sesuatu, namanya saddud dzara'i. Kalau itu menjadi madharat bagi umat, tahan. Nah itu. Nah disinilah fungsinya gitu ya. Ada legislatif, ada wakil dan seterusnya itu rakyat. Di jalur untuk legislatif atau pembuat peraturan. Jadi wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyi. Kalau itu benar ikuti gitu loh. Nah, ini kaitannya dengan ibadah gimana Ustadz? Ini tadi kan bicara juga nih, ada perbedaan gitu ya. Perbedaan apa? Perbedaan ngawalin Ramadan gitu ya. Perbedaan ngakhirin Ramadan atau Idul Fitri, Idul Adha dan seterusnya. Peraturannya yang dibuat oleh pemerintah juga adalah pemerintah ijtihad dengan keputusan para ulamanya, mengambil salah satu pendapat, dan kemudian keputusan pemerintah itu posisinya tidak memaksakan memang. Jadi ada klausul itu adalah sepakat untuk beda. Sehingga ketika bedain itu nggak ada masalah. Tapi berbeda kayak di Saudi, begitu sudah fatwa satu, yang lainnya nggak boleh. Nggak ada lagi. Sama dengan fatwa di Saudi, nggak boleh ada demo. Tapi di Indonesia silakan demo, tapi pakai perizinan. Jadi hukum di sana nggak bisa dibawa ke sini. Indonesia mengakomodir perbedaan yang lain, sehingga mohon maaf teman-teman yang kemudian di Muhammadiyah itu ya, dengan istihadnya hisab wujudul hilal ma'adami imkani ru'yah adalah kalender atau tanggal baru, itu diakomodir. Ya sudah. Itu kan dengan kekhasan di Indonesia itu. Kalau di Saudi di beberapa daerah Timur Tengah itu fatwa satu. Selain itu fardi, individu. Jadi sifatnya individu.
Kalau dia mempunyai ijtihad ngambil secara individu tanpa mengorganisir apapun atau institusi tertentu, mah enggak. Itu yang ngambil pendapat tertentu. Tapi untuk di Indonesia bahkan institusi sekalipun gitu ya, itu dibolehkan. Dan disuruh kita ya saling menghormati. Maka dari itu kitanya yang harus konsisten aja ngambil pendapat yang mana dengan segala konsekuensinya. Konsekuensi hukum maksudnya dalam hal ibadah. Contoh, kalau kita yakin memang bahwa kita menggunakan, ini kan perbedaan, maaf nih saya jadi buka di sini ya. Kaitannya dengan perbedaan Idul Fitri, Idul Adha dan seterusnya gitu ya. Termasuk ini Idul Fitri, Idul Adha. Nanti dikaitkan dengan puasa Arafah. Puasa Arafah itu terkait dengan makan. Makan itu maksudnya tempat. Arafah gitu ya. Arafah itu tempat atau momen itu sendiri gitu ya. Momennya, sehingga itu kaitannya dengan tanggal. Betul. Karena Arafah itu kan tempat wukuf. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Ini kaitannya dengan puasa Arafah itu terkait dengan wukufnya. Karena saudara kita wukuf di sana, kita puasa di sini. Ataukah terkait dengan memang itu adalah tanggal 9 Dzulhijjahnya? Itu yang jadi pangkal perbedaan. Kalau dikaitkan dengan aktivitas wukuf, maka di sana wukuf kita puasa. Wukufnya di sana kapan, kita puasanya berbarengan dengan wukuf. Tapi kalau itu dikaitkan dengan tanggalnya, secara sederhananya tanggalnya, ya tanggal 9-nya kapan? Kayak kita kemudian Ramadan berbeda dengan daerah lain. Jadi nggak ada masalah. Ada yang sudah Id duluan, ada yang belum. Kan gitu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama di Madinah itu nunaikan haji itu sekali, Pak. Sekali. Di tahun ke-9. Haji itu sekali. Dan hajinya Rasulullah itu tamatuk. Tahu tamatuk, Bu? Hajinya orang Indonesia tamatuk atau ifrad? Hah? Yang sudah berangkat haji? Nah, hajinya orang Indonesia itu tamatuk. Tapi bukan tamatuk tangi mangan turu ya. Hajinya Rasulullah itu tamatuk. Jadi datang ihram, kemudian umroh. Setelah itu tahallul, nungguin waktu haji. Begitu tanggal 8 ihram, nunaikan haji, mulai ke Mina yang tarwiyah, itu kan, kemudian Arafah, balik ke Mina, lempar jumroh, kemudian tawaf, gitu ya. Hafifadoh, kemudian nafar awal, selesai. Tuh ya. 8, 9, 10, 11, 12, 5 hari itu pakai ihram. Kalau ifrad kan enggak. Nah, kalau pendapat yang kedua ini, Rasulullah ketika enggak nunaikan haji pun puasa Arafah. Alias kemudian enggak dilaksanakan. Ketika itu kan syariat haji berarti apalagi sebelumnya. Jadi itu ma'ruf sebelumnya, gitu loh. Jadi kalau kemudian ada yang punya pendapat dan kuat gitu ya, mungkin mengambil pendapat, ya kita puasa terkait tanggalnya. Ya ayo, kan gitu. Jadi konsisten aja. Kalau memang kita itu adalah ngambil pendapat bahwa tanggal 1-nya adalah tanggal 1 Juli, ya sudah. Tanggal 9 kita puasa, nggak usah ragu. Konsisten. Musana wukuf, nggak masalah. Karena kita bukan kaitan dengan wukufnya, tanggal 9-nya. Sebagaimana kita kemudian Saudi Idul Fitri kita belum, kayak gitu. Sama dengan kita, nggak usah jauh-jauh malah. Teman-teman kita ada yang sudah Idul Fitri, kita masih puasa, nggak usah ragu. Justru kalau kita ragu nggak boleh, jamaah rahmati Allah. Maksudnya apa? Sudah nggak puasa, nggak sholat id juga. Maksudnya nggak sholat id itu kali gitu kan, ini memang kayaknya ini sudah id, tapi mau puasa kok ragu, nggak boleh.
Sama ketika ngawalin juga. Tanggal 1-nya kapan? Ramadan. Besok. Tapi kali hari ini sudah masuk, kan ada yang punya pendapat itu puasa. Nggak boleh. Makanya sampai disebut yaumus syak kan? Nggak boleh. Karena apa? Ibadah itu mohon maaf. Itu benar alal yakin. Pondasinya harus yakin. Ya. Gambarannya gini, ya. Karena kita yakinnya kalau kita Idul Fitri contoh, yakinnya bahwa ini adalah masih Ramadan, bahkan kita haram untuk berbuka, nggak boleh. Makanya nggak boleh menghakimi yang satu, gitu loh. Loh, kamu puasa di tanggal 1 Syawal. Bukan. Saya puasa di tanggal 30 Ramadan. Karena saya yakin ini masih tanggal 30, maka saya harus tetap puasa. Al yakinu la yuzalu bisyak. Kalau Anda malah yakin bahwa ini tanggal 1 Syawal, Anda juga haram puasa bagi Anda. Gitu. Nah, ini aslinya selesai itu ketika keputusan yang ada di satu negeri itu bahwa keputusan ulil amri itu mengikat. Di Indonesia enggak, Pak? Terus terang enggak? Saudi menentukan awal Ramadan ini semua harus taat. Yang punya pendapat ini itu enggak boleh. Tapi pemerintah kita memang enggak gitu. Ya. Kita nggak ada mufti. Bahkan keputusan MUI itu sifatnya rekomendasi ya. Iya, ya menjadi salah satu referensi lah. Ada yang nggak taat, nggak bisa kemudian dihukum dengan hukuman yang ada atau nggak ada. Tapi kalau yang namanya mengikat, nggak taat itu kena, Pak. Gitu loh. Jadi jamaah wa rahmati Allah, kalau kita kemudian ngambil pendapat bahwa tanggal 1 Juli adalah tanggal 1 Dzulhijjah, ya nggak usah ragu tanggal 9 untuk tetap puasa. Hari rayanya itu. Tapi kalau kemudian yakin bahwa tanggal 1-nya adalah tanggal 30, tanggal 9 itu sudah Idul Adha, gitu kan. Jangan puasa. Loh, saya Idnya kapan? Nggak ada temennya, sudah ngikut Id besok nggak masalah, qadhaan. Jadi bukan karena tidak puasanya itu ragu-ragu, bukan, tapi karena memang yakin itu sudah tanggal 10 Dzulhijjah, sok nggak apa-apa. Lo kok nggak sholat Id? Nggak ada temennya, udah selesai. Gitu. Jadi mau ngambil pendapat manapun silahkan. Sholat Id itu hari rayanya Idul Adha itu sampai 4 hari kok. Gitu maksud saya. Jadi kalau nggak ada temennya kan qadhaan. Ya saya ngambil pendapat bahwa ketika Rasulullah SAW ini contoh, Rasulullah satu ketika tanggal 1 Syawal masih puasa. Karena kemarin nggak ada yang lihat ru'yah, lihat tanggal awal Syawal. Nggak ada yang lihat hilal. Tapi begitu sudah menjelang duhur atau zawal itu ya, ada yang datang dari padang pasir, ya, menyatakan bahwa Rasul, saya kemarin lihat hilal. Terus disuruh ngecek, mukmin nggak? Mukmin, bener. Kesaksiannya bisa diterima? Ya. Buka semua. Buka puasa. Sholatnya besok. Karena sudah setelah zawal, habis duhur. Gitu. Pernah juga kebalikan gitu kan? Tuh kan kebalikannya. Belum puasa. Tapi kemudian ternyata muncul berita. Berita hari itu masuk Ramadan. Yang tadi sudah berbuka imsak semuanya. Imsak, Pak. Imsak maksudnya tidak makan lagi, ganti. Tahun 80-an Saudi, ini konsekuensi keputusan pemerintah. Saudi pernah memutuskan awal Ramadan itu salah. Pernah. Tahun 80-an, awal Ramadan salah. Seluruh negeri. Awal. Ketahuannya kapan? Tanggal 28 Ramadan. Itu besoknya untuk masuk tanggal 29 itu sudah ada hilal. Dan nggak mungkin
Ramadan itu 28 hari. Berarti salah ngawalinnya. Udah. Meskipun itu besok tanggal 29 aslinya Ramadan, ada hilal dan yakin itu, udah hari raya semua. Tapi yang satu berarti apa? Qadha aja semua ganti. Dosa enggak. Kayak gitu. Nah, itu konsekuensi ulil amri tadi.